Bisnis agama. Lagi-lagi bahas agama lagi. Ya tapi yang gue bahas bukan tentang agamanya sih, tapi tentang apa ya, subculture dari agama itu cuy. Jadi di video ini gue pengen bahas bisnis agama. Kalau kemarin gue udah sempet bahas mabuk agama, sekarang gue bahas bisnis agama ya cuy. Bisnis yang kata guru gembul sih yang sangat menguntungkan gitu cuy. Buat lu yang pengen cepet kaya, pengen cepet punya banyak harta, daripada main kripto, tuyul, pesugihan, judi, bandar narkoba, terus posisi maksud gua, posisi yang di atas cuy, kayak bos gitu. Ya bisnis agama ini bisa jadi solusi cuy, daripada lu ribet-ribet gitu. Tapi video ini udah jelas ya, gua nggak bakal ngasih tahu tutorialnya karena kalau gue tahu ya gue pakai sendiri cuy. Maksudnya di video ini gue bakal ngebongkar bisnis yang menurut gue bajingan ini gitu. Bisnis ini cukup besar ya cuy, karena bukan hanya garam rukiah yang pernah dibahas Bang Ferry Irwandi, tapi ada beberapa produk yang gue temuin cuy selain garam rukiah tentunya. Ya satu, rukiah paper. Nah produk ini juga salah satu yang paling why gitu. Kenapa why bang? Ya pertama kita nggak tahu dari bahan apa kertas itu. Maksudnya tinta itu. Ya pertama kita nggak tahu bahannya dari apa gitu cuy. Apakah tinta itu food grade? Saya ragu. Ya setidaknya tinta yang masuk ke tubuh itu bisa jadi bahaya. Takutnya lulu pada yang nyoba dapat berkah belum tentu, dapat penyakit udah pasti gitu. Nah itu cara kerjanya tuh dicelup-celup, terus ada juga yang dibakar, tapi biasanya dicelup-celup ya cuy, terus lu minum airnya, kayak gitulah pokoknya. Kedua, air doa. Konon air ini diisi sama doa-doa gitu. Yang mengisi ini biasanya orang-orang yang dianggap suci, baik, dan tokoh agama terkenal lah. Sebenarnya yang jadi masalah itu juga ada orang yang masukin ludahnya kayak masuk tuh ke air ya. Terus juga dicelupin tangannya. Iya, itu dianggap membawa berkah. Aneh, iya aneh cuy. Ketiga, air celupan sesuatu barang. Nah ini sebenarnya mirip sama air doa tadi, tapi bedanya dia itu pakai barang cuy. Kayak contoh ya, barang-barang yang dipakai itu biasanya dianggap sakti atau membawa barokah gitu. Contohnya air yang dicelup katanya pakai rambut Nabi Muhammad SAW. Yang keaslian rambut itu belum kita ketahui atau bisa mereka buktikan gitu. Yang bisa aja itu palsu gitu. Karena setahu gua Nabi Muhammad itu cuma meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya ya cuy. Keempat, barang bekas tokoh agama. Mulai dari tasbih, surban, bahkan sampai siwak bekas cuy. Siwak bekas, lu tahu kan siwak yang dimasukin mulut blok bekas, itu dijual cuy. Bahkan dengan harga yang relatif mahal bedadada. Siapa tuh bang contohnya? Ya nggak perlu gue sebutin namanya lah ya. Ya kira-kira sih itu aja ya cuy. Gue males banget nambahin. Soalnya produk kayak gini tuh banyak banget. Kalau lu mau nambahin boleh banget di komen itu. Karena pada intinya barang-barang tadi yang gue sebutin itu punya kemiripan dalam metode bisnis mereka gitu. Terus kenapa bisnis kayak gini tuh bajingan betul? Ya satu, klaimnya berlebihan cuy. Ya beberapa penjual membuat klaim yang gak masuk akal gitu. Kayak contoh, menyembuhkan segala penyakit. Buset, menyembuhkan segala penyakit itu bahkan ilmuwan aja tuh gak ada gitu yang pernah nemuin. Secara logika aja dulu ya. Kedua, menghilangkan gangguan jin dan sihir. Ya ini susah dibuktiin juga ya, karena hal gaib itu emang susah dibuktiin ya cuy. Jadi gue no komen sama ini. Ketiga, membawa kekayaan dan keberuntungan. Bro, lu beli gituan tuh bukannya nambah kaya, lu nambah miskin. Karena duit lu terbuang-buang. Ya lu terbuang-buang untuk hal yang percuma gitu. Jadi mungkin maksudnya membawa kekayaan dan keberuntungan bagi sang penjual. Klaim ini juga seringkali tuh nggak didukung sama dalil agama atau buku ilmiah gitu. Sehingga menurut gue itu kesannya tuh manipulatif betul cuy. Kedua, harganya tuh nggak wajar. Produk kayak gini tuh sering banget dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada produk biasanya yang tanpa embel-embel rukiah cuy. Meskipun sebenarnya secara visual, secara
rasa itu mungkin sama gitu. Pokoknya harga naiknya tuh nggak ada alasan yang logisnya. Jadi itu menurut gue bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi atas kepercayaan agama konsumen gitu. Mending juga dinaikin 40% cuy dari harga aslinya. Yang dimana 40% sebenarnya udah gede banget ya cuy. Tapi ini dinaikin tuh berkali-kali lipat cuy. 3, nggak ada standar atau sertifikasi. Ya sebenarnya garam rukyah atau apapun itulah yang dibilang rukyah atau apa, itu tuh nggak ada sertifikat resminya cuy. Kalau produk itu tuh benar-benar di rukyah, yang pastinya rukyahnya sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Itu nggak ada gitu cuy sertifikatnya. Siapa aja bisa ngeklaim bahwa mereka telah merukyah produk itu, padahal kita nggak tahu. Bisa aja itu ya cuma akal-akalan mereka. Kayak bisa aja gue jual garam biasa nih, gue beli di warung gitu, terus gue repack pakai kardus-kardus yang tulisannya Islamic dengan tambahan rukyah oleh salah satu tokoh agama tertentu gitu. Iya, harganya bisa naik 10 kali lipat gitu. Keempat juga efek placebo. Placebo atau sugesti itu berperan penting dalam produk ini gitu. Banyak orang yang ngerasain manfaatnya kan setelah membeli produk gitu, yang padahal itu tuh cuma efek sugesti atau placebo gitu. Pokoknya konsumen itu diarahkan buat percaya sama rukyahnya, bukan pada kandungan produk atau isi produk itu cuy. Pokoknya intinya ya, lu modal yakin aja tot. 5, komersialisasi agama. Ya jadi agama yang harusnya spiritual banget malah dijadiin ladang bisnis tanpa batas yang menguntungkan suatu pihak. Ini tuh sering banget gitu dikritik oleh banyak orang. Nah di balik itu juga gue ada pendapat lain sih. Kayak garam rukyah itu sebenarnya boleh-boleh banget sih dijual, tapi klaimnya jangan berlebihan, harganya yang wajar. Terus kasih deh sumber dalil yang jelas gitu. Terus juga jelasin secara detail siapa yang ngerukyah dan gimana metode rukyahnya. Tapi kayaknya gak ada yang bisa dah. Nah jadi gimana cuy? Lu semua tuh udah pernah beli belum produk-produk kayak gini? Kalau udah, boleh deh lu review di bawah. Lu ketipu atau merasa lebih baik? Komen ya cuy. Jadi kesimpulannya, mending lu sebelum beli barang-barang kayak gitu ya cuy, pastiin dulu lah klaimnya gak berlebihan dan sesuai ajaran agama yang lu percayai ya. Dan buat lu yang penyakitan-penyakitan, daripada lu alternatif, lu ke dokter dulu cuy. Kalau lu ke dokter A, mereka bilang penyakit lu gak ditemuin, ya lu ke dokter lain gitu. Bukan lari ke dukun cuy, tapi lu lari ke dokter lain yang bisa identifikasi gitu. Jadi gimana pendapat lu cuy? Komen di bawah ya. Sayang, sini. Udah selesai belum? Udah dulu cuy, gue dipanggil.